Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita menerangkan malam ini yaitu tentang seberapa jauh tentang kita kenal sama Allah. Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan terjadi kelak di akhirat pun nanti terjadi. Dan ini pertanyaan berlaku untuk di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu untuk memantapkan diri kita agar kita ibadahnya lebih yakin lagi. Di sini diterangkan azaftumullahu falam tu'addu huquqah. Kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Kalau tidak menunaikan perintahnya Allah, berarti orang itu tidak benar-benar mengenal Allah. Kenal hanya sebatas. Maka kelak kamu juga akan seperti dicuekin. Mungkin langsung dibalangkan ke dibalangakening neraka. Karena merasa orang yang seperti itu adalah hanya sekedar mengenalnya saja. Jadi di sini kalau diterangkan dalam kitab Aqidatul Awam, Tijandarori, maka di situ ada semua sifatnya Allah, lawan-lawanannya ada, itu ada semua. Nah, itu kitab khusus menerangkan tauhid. Jadi kalau kita merasa jadi orang Islam, mengaku jadi umat Islam, maka kita harus tahu sifatnya Allah dan tahu lawanannya dan tahu sifat jaiznya Allah. Nah, itulah sifat jaiznya Allah seperti apa? Sifat jaiznya Allah itu adalah sifat kewenangan atau sifat hak mutlaknya Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Sifat jaiznya Allah itu, di dalam sifat jaiznya Allah itu terdiri dari dua sifat, yaitu kudrat dan irodat. Kudrat yaitu adalah kuasa, irodat menghendaki. Maka dalam satu wadah yaitu namanya sifat jaiz. Dalam sifat jaiz itu ada dua jawaban, yaitu si jaiz ada dua jawaban, au tarkuhu dan au mumkinun. Bisa saja ditinggalkan, au mumkinun bisa saja terjadi. Apa yang dipikirkan oleh kita, contohnya nih, saya bisa mengeluarkan uang 100.000. Begitu dikeluarkan, ternyata uangnya bukan 100.000, tapi uangnya yang dikeluarkan itu 50 ribuan dua, bukan 100 ribuan. Tapi ngomongnya 100.000 yang dikeluarkan, tapi keluarnya uang 50 ribuan. Berarti itu terjadi, orang itu sudah ujub. Nah, sedangkan sifat ujub itu bukan dimiliki oleh manusia, tapi dimiliki oleh Allah. Allah itu jubahnya mau apa terserah Allah. Kalau manusia tidak bisa, maka di situ namanya ada hadisnya al insanu tafsir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya bisa menafsirkan, wallahu bitakdir, yang menentukan itu adalah Allah. Kalau kata orang Indonesianya bicaranya takdir itu sudah menjadi suratan dari sananya.
Tapi kalau orang-orang kita yang belajar agama, bukan itu jawabannya. Jawabannya apa? Takdir itu yang menentukan Allah karena ada sifat dua, kudrat dan irodat. Nah, kudrat dan irodat itu ada wadahnya, yaitu namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu yang menentukan ke siapapun. Nah, ke siapapun, dan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, itu terserah kehendaknya Allah. Di Al-Qur'annya, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi apa yang dikehendaki Allah, apa yang diminta Allah, apa yang diperintahkan Allah, maka akan terjadilah semua itu. Yang katanya orang itu tidak bisa apa-apa, kata orang lainnya dihina, wah kamu tuh nggak bisa apa-apa, sayalah yang bisa. Tapi Allah menentukan orang yang dianggap yang tidak bisa apa-apa itu jadi bisa. Nah, itulah karena kehendaknya Allah sudah seperti itu. Nah, kalau dalam bab orang itu seakan-akan frustasi karena ada terkena prahara atau masalah, maka bilangnya wah ini sudah takdirnya. Bukan itu bahasanya. Karena tidak ada orang yang bermasalah tidak pengen selesai. Pasti pengen selesai, cuman solusinya belum ketemu. Bagaimana untuk menemukan solusi itu tersendiri? Maka kita harus tahu kita itu punya Allah. Maka datanglah kepada Allah dan belajarlah kita bijak. Kita harus datang benar-benar ikhlas kepada Allah. Karena Allah pun menyuruh, kamu mau minta apa saja silakan kepada saya. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah, wabihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Hanya kepada Allah kita meminta, ya kan? Segala suatu perkara apapun, perkara agama maupun perkara dunia, itu kepada Allah. Tapi kalau kita minta kebijakan melalui surat Al-Hasr, maka di situ diterangkan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Barang siapa yang mengagungkan asmaku di bawah langit dan di atas bumi, maka ketahuilah bahwa saya ini adalah maha bijak. Itu. Jadi kalau orang yang mengenal tentang Allah, insya Allah nikmat. Itu. Tapi kalau orang itu sudah tidak begitu mengenal Allah, maka begitu ada masalah sedikit pun bermasalah. Itulah kenyataannya kalau dalam perjalanan itu orang itu mendapatkan masalah ya kayak begitu nantinya. Paham kan kok kalau kita menerangkan tentang bab jaiz kan? Ya, Om. Kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Artinya kamu mengaku bahwa kamu itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kenapa kamu tinggalkan sunnahnya Rasulullah? Itu banyak sunnahnya Rasulullah yang kamu tinggalkan. Kalau kamu benar-benar mencintai Rasulullah, maka kerjakanlah apa yang jadi dikanya Rasulullah. Jangan hanya kita mengenal nama Rasulullah saja, ya kan, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu katakan cinta. Dengan mengenal nama Yasin, nama Nabi Muhammad, katanya cinta. Mengenal nama Toha, katanya itu cinta. Kalau benar-benar cinta, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Contohnya saja, contohnya itu. Jadi kalau kita benar-benar
cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti, kita contohi akhlaknya beliau, maka ikuti apa yang dilakukan beliau. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak mau melakukan sunnahnya Rasulullah. Banyak orang yang ngakunya ahli sunnah, banyak yang ngakunya itu, tapi kenyataannya itu tidak mengikuti jalannya Rasulullah. Dan kalau saya tanyakan, kalau kamu benar-benar cinta Rasulullah, maka kamu harus tahu sifatnya Rasulullah itu berapa, dan lawannya berapa, dan sifat jaiznya berapa. Manusia yang memiliki sifat jaiz yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nabi yang lain itu tidak ada. Nabi yang lain tidak mempunyai, dan nabi yang lain tidak punya yang namanya sifat seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awal daripada manusia. Cuman waktu diciptakan dari tanahnya, awal orang yang diciptakan dari tanah yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi aslinya nurnya semuanya para nabi itu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu luar biasanya. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik, umat yang serba tahu keindahan yang luar biasa. Maka dari itu kita hargai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan mengikuti tingkahnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu yang penting. Terus yang ketiga, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Nah, ini nih bagi kalian semua nih. Kamu telah membaca Quran, kamu mengenal Al-Quran, dan kamu tahu Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal menurut Al-Quran. Minimalnya kita itu memperbaiki, belajar pelan-pelan. Tidak mungkin semuanya bisa. Apalagi nanti mempelajari ilmu qati'is siri tentang Quran, nggak akan bisa. Karena ilmu qati'is siri tentang Quran itu sangat luar biasa. Jarang orang yang bisa, jarang orang yang mengerti. Sekarang, jadi jangan sampai kita itu lepas kendali, lepas dari Al-Quran. Karena kita hidup benar atau tidak benar itu memang dasarnya dari Al-Quran. Nah, itu. Karena semua apa yang ada diisi di dunia, di alam semesta ini, awal perjalanannya yaitu turunnya dari Al-Quran, terangannya. Seperti contohnya, bagi Allah ya Rabb memberikan perintah kepada malaikat seperti apa? Qala azza wa jalla, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah langsung dari Allah kepada makhluknya. Dan Allah pun ikut membacakan sholawatnya juga. Nah, itulah luar biasanya. Sampai sejarahnya para anbiya, sejarahnya makhluk yang ada di dunia itu dasarnya dari situ, dari Al-Quran. Maka di situ juga kalau kamu tidak bisa baca Al-Quran sampai satu shaf, sampai satu juz, nggak apa-apa, satu ayat pun nggak apa-apa.
Yang penting kamu itu setiap sholat itu baca Al-Quran 1 ayat. Karena Allah juga senang kepada orang yang istiqomah. Nah, kalau kata ulamanya, jadikanlah Al-Quran itu adalah wirid bagi kamu. Jangan kamu wirid Al-Quran seperti baca Alam Nasrah, amal bil maksudnya sekian, ada targetnya, tapi kamu sendiri tidak baca Al-Quran. Quran aslinya itu sama juga dengan bohong. Karena kalimatnya itu, kamu berbuat bagus itu belum tentu diterima bagus. Belum tentu. Tapi ketahuilah apa yang jadi Al-Quran, apa yang ada di Al-Quran itu kerjakan. Boleh kamu melakukan atau menjalankan amalia bil maksudnya, yaitu surat apapun boleh. Tapi Al-Qur'annya itu kamu jangan lupakan. Sama halnya seperti begini, kalau kamu pengen dipermudah maka kamu permudah sendiri. Kalau kamu kenal di Al-Quran maka kamu kenali Al-Quran itu dengan sendirinya. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Al-Quran, maka insya Allah akan mudah semua. Apalagi kamu sudah tahu tentang bagaimana orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, itu sudah diterangkan faqad fazan. Faqad faza fauzan azima. Berarti kamu itu siap-siap akan menerima kejayaan-kejayaan yang sangat besar. Jadi kalau kenapa sekarang kita menjalankan amalia bil maksud tapi kita kan seperti nggak nyampe-nyampe, kapan nyampenya? Itu karena kitanya tidak peka, tidak begitu merasakan bahwa sangat luar biasanya Al-Quran itu secara tidak langsung maupun langsung bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kelak nanti kamu ditanyain, kamu kitabnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu sendiri yang akan datang kepada kita. Betul dia kenal Al-Quran, kenal saya, tapi dia tidak mengamalkan atau amalnya tidak seperti yang ada di saya. Itu disiksa lagi nantinya. Oke bro. Yang keempat, akaltum ni'mallah walam tu'addu syukroha. Nah ini, kamu telah makan nikmat-nikmatnya Allah. Kamu telah menerima nikmat-nikmatnya Allah. Dan kamu telah merasakan nikmat-nikmatnya Allah. Tetapi kenapa kamu tidak tunaikan syukurannya? Nah, itu. Apa syukurannya? Syukurannya gampang. Jadikanlah apa yang kamu makan, apa yang kamu telah makan itu jadikanlah energi untuk berjuang di jalan Allah. Mencari ilmu agama dan sebarkan. Katakanlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Di mana perkataan itu baik, maka katakanlah kepada orang. Jadi man da'a ila khairukum fa khairukum. Orang ngajak-ngajak dalam perkara yang bagus itu tidak rugi. Yang rugi itu orang yang diajak tidak mau. Orang yang ngajak itu pasti punya untung dan untung. Yang tidak untung itu adalah orang yang tidak mau diajak. Diajak dalam menjalankan suatu kebenaran tidak apa-apa kalau dia nggak mau. Kita nggak punya rugi, kita semua untung. Untungnya apa? Karena kita untungnya itu mengajak suatu perkara yang bagus. Kalau mereka tidak mau, nggak usah dipikirin, nggak masalah.
Bagaimana Pak Imron? Pak Imron turu. Dulu yang kan nyupirin nabrak di aja wah ningan masih belek. Jadi yang kelima itu adalah kultum inna syaitana aduwukum falam tukhalifuhu. Kamu katakan bahwa setan itu adalah musuhmu. Tapi kenapa kamu malahan menemani setan itu? Dan kamu sebagai sahabatnya setan itu. Contoh waktu dulu lah. Ya kan? Kok di mana kok? Lah itu. Kayak gitu. Aslinya kan kita ngaku orang Islam, tapi kenyataannya kayak gitu. Nah, ini gimana itu? Nah, ya zaman jahiliyah lah itu. Iya Om. Nah, jadi kalau kamu komitmen, kalau kamu musuhnya setan, maka kamu musuhin setan itu. Ya. Nah. Keenam, qultum innal jannata haqqun walam ta'malu laha. Kamu telah berkata bahwa surga itu benar adanya dan kamu meyakininya khairihi wa syarihi, bagus-bagusnya atau jelek-jeleknya kita tetap percaya adanya surga itu harus. Tetapi kenapa kamu tidak beramal untuk kita melangkah ke sana? Nah, itu kaitannya nanti ada di yang kata yang kamu dapatkan, kenikmatan yang kamu dapatkan, yang kamu nanti kamu baca Quran, kamu mengenal Allah, kamu mengenalkan Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, cinta Allah. Itu semua kalau ente benar-benar melakukannya dan benar menyukuri semuanya, benar-benar kamu melakukan mencintai Allah dan Rasulillahnya, maka jannahlah tempat kita nantinya. Dan perlu diketahui satu lagi, kalau kamu mengatakan setan itu adalah musuh, maka komitmen musuhilah setan itu. Ketujuh, qultum innan naru haq walam tahrabu minha. Kamu berkata bahwa neraka itu benar adanya, khairihi wa syarihi, bagus-bagusnya atau jelek-jeleknya neraka itu pasti ada. Dan jangan coba-coba kalian yang sudah tahu tentang bab ini, sudah tahu itu perkara yang jelek dan kamu tetap melakukan. Ah, ini resikonya. Resiko kok. Jadi jauhkanlah bab-bab yang nggak benar ini, perlu kita jauhkan. Jauhkan Mas Koko, jauhkan. Yang kedelapan, qultum innal mautal haqqun walam tasta'idu lahu. Kamu berkata bahwa mati itu benar adanya, pasti mati itu akan mati itu pasti ada dan itu akan menghampiri kita. Ajal kita itu akan dicabut. Ajal itu pasti akan datang dan akan mengambil kita. Entah kapan, kita tidak tahu. Apakah kita nanti 1 jam lagi atau besok atau entah tahun depan atau bulan depan atau entah tahun depan, entah, kita tidak tahu. Tapi intinya sebelum itu terjadi maka berlombalah kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat.
Apa yang jadi aturannya Allah, apa yang jadi aturannya Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah, apa yang jadi lakukan baginda Rasulullah sunnahnya, maka lakukanlah, kerjakanlah. Sebelum itu terjadi ajal kamu dicabut, ajal nyawa kamu dicabut, maka lakukanlah yang terbaik. Kesembilan, in tabahtum minan naumi fastakhallatum bi'uyubi nasi wa nasitum uyubakum. Kamu bangun dari tidur lalu kamu ceritakanlah kepada manusia yang lain apa yang kamu pernah pelajari sesuai dengan aturan mainnya yang di Islam. Qaulu qaulan sadidan. Kalau memang itu perkataan yang benar, maka katakanlah yang benar. Jangan katakan yang tidak benar. Kalau yang dikatakan nanti tidak benar, berarti orang itu termasuknya adalah orang munafik. Dan itulah pertanyaan yang berlaku di dunia maupun nanti di akhirat. Salah sendiri kalau orang itu nanti tidak tahu tentang pertanyaan itu. Karena kitab ini adalah kitab kuno, kitab yang sudah jarang dikaji oleh orang lain. Kitab Adabul Insan fil Islam itu kitab yang sangat membantu kita untuk menuju menata hati kita menjadi yang lebih baik lagi. Itu semuanya keterangan sudah saya jelaskan semuanya tentang pertanyaan ini kepada ente semua. Selebihnya apabila ada kekurangan saya minta maaf, dan apabila ada pertanyaan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.